warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dipimpin berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, mari kita nyanyi bersama Pancasila berharap bisa ikut boleh. Nah ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan tanya kunci. Kamu pilih. Kamu sekarang lebih senang apa lagi? Ini ya, ini yang lebih senang ini. Silakan. Ini ambil, silakan pilih. Lagi galau, Pak. Ya, coba sekarang kita praktek main dulu. Silakan diikuti ya. Teknik stop. Teknik penyadaran nafas. Silakan diikuti Stop. supaya kalian kondisinya bisa mengikuti pelajaran Dan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Ya. Dan pikiran yang lebih jernih. Sekarang kita sudah melakukan mindfulness ya, itu supaya kondisi kalian itu betul-betul fresh, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana kondisinya sekarang? Lebih baik? Nah, sekarang supaya kondisinya bisa senang, bisa fresh ya, kalian tadi sudah berdoa, sudah menyanyi. Nah, sekarang Pak Guru bertanya kepada kalian, kalau sudah jam 5 sore itu biasanya kan ini ya, hari semakin gelap, kemudian mendung ya. Iya, kalau mendung biasanya apa yang akan terjadi? Nah, hujan itu airnya datangnya dari mana? Iya, dari langit betul. Tapi sebetulnya itu nanti adalah dari sebuah putaran atau istilahnya adalah siklus air, betul. Nah, sekarang kalian itu sudah tahu ya, kalau sore sering hujan, berarti sekarang lagi musim apa? Hujan. Nah, terus kenapa airnya itu kok seakan-akan hilang dengan sendirinya? Itu lari ke mana? Gimana? Terserap? Iya, terserap tanah. Itu kalau yang masih dalam bentuk tanah. Tapi kalau yang aspal dan coran tidak ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya tentang siklus air ya, mari kita lihat video ini. Sambil menunggu ini, kalian berarti nanti ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nih kesini kelompok 3, sini kelompok 4 ya. Nah, kalian itu nanti bagian sini ada tugas dari Pak Guru setelah mengamati video membuat poster ya. Membuat poster bisa ya, gambar. Tapi gambarnya nanti ada istilah-istilah yang berkaitan dengan siklus air. Nah, kalau yang kelompok sebelah utara sini
dan Timur nanti menuliskan apa yang ada di video. Silakan videonya diamati. Videonya diamati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu hubungan sahabat kita. Subtema 1 untuk mengenal IPA, kompetensi dasar 3.8. Nah, materi yang kita pelajari adalah siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat dalam, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Nah, sedangkan bagi manusia, air memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, untuk membersihkan tubuh, untuk irigasi pertanian, bisa juga dimanfaatkan untuk jalur transportasi serta sarana rekreasi dan olahraga air. Air selalu tersedia di muka bumi. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air dapat disebut juga dengan daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Selanjutnya tahap kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Selanjutnya tahap ketiga adalah bentuk cairan atau kadar dari kelembaban udara, atau disebut juga dengan tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es, atau salju. Oke, siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari evaporasi dan transpirasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah, dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram air dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan, apa yang disebut juga dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah, dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap,
hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum. Kalian sudah menonton video tersebut. Kira-kira paham tidak tadi tentang siklus air? Nah, ini kan kelompok sudah dibagi 4 ya. Untuk kelompok yang bagian selatan dan timur nanti akan membuat poster ya. Dan kelompok sebelah utara dan timur sana nanti akan membuat ya tahapan-tahapan pada saya LKPD ini udah saya bagi ya ini ya. Nah ini sudah diterima semua ya. Ya. Nah untuk yang bagian utara ini silakan menceritakan isi yang ada dalam video tersebut ya. Berarti bagian yang ini ya. Nah yang bagian selatan mengerjakannya ini. Nah silakan membuat poster. Ini posternya seperti ini. Silakan dibuat ya. Semuanya yang semangat, walaupun sedang puasa tapi tetap semangat. Coba langsung dikerjakan Nah, sini ya kamu ya mengerjakannya ya. Ya diceritakan kembali yang telah kalian simak dari video di depan tadi ya. Nah di sini juga boleh, tidak harus di gambar ya. Di sini, kamu di sini boleh ya. Ya di gambar lebih bagus. Silakan dikerjakan dulu. Ya gambarnya satu-satu, tapi nanti salah satu di antara kalian maju sambil menceritakan yang ada di gambar poster kalian ya. Gimana? Iya. Ya. Kalau yang di atas itu yang kamu di atas tulisnya benar. Kalau yang di bawah itu yang poster ya. Ya. Silakan dikerjakan. Tadi kan kamu sudah mengamati video. Nah, dalam video tersebut tadi ada proses siklus air. Dari mulai apa? Ya, dari mulai evaporasi. Kalau evaporasi itu penguapan yang dari air, misalnya sungai, waduk, ya, langsung ke atas. Tapi kalau yang namanya transpirasi itu adalah yang menguap adalah tumbuhan. Kemudian kalau sudah menguap terjadi kondensasi. Setelah kondensasi sublimasi. Nah, kemudian nanti turun hujan. Presipitasi. Nah itu. Silakan digambar. Dibuat posternya yang bagian selatan. Ini yang sebelah utara kan menceritakan kembali dengan kata-kata, ya. Tapi kalau yang sebelah selatan dengan membuat poster. Ya, kamu yang suka gambar yang bagus ya. Supaya nanti selain dia buat poster ini, nanti kalian apabila ada lomba menggambar juga ikut ya, supaya bisa juara. Baik tingkat kecamatan maupun tingkat lebih atasnya, kabupaten atau bahkan provinsi. Iya, gambarnya bagus ya. Lanjutkan iya. Ya sudah, sekarang Pak Guru mau memberikan kesempatan kepada kalian
untuk maju membacakan hasil pekerjaannya. Kamu gambarnya ini ya. Coba pertama itu ada proses namanya apa? Namanya proses apa? Iya, evaporasi. Itu adalah proses perubahan zat cair menjadi zat uap air. Ini kalau yang di apa namanya tumbuhan namanya transpirasi. Kemudian setelah evaporasi dan transpirasi terjadi proses kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, sublimasi. Kemudian terjadi apa namanya presipitasi. Bahasa gampangannya adalah turun hujan. Ya bagus. Sekarang kamu duduk. Gantian Mas Ola. Mas Ola. Nah sekarang Mas Ola diceritakan dari poster yang telah dibuat berkaitan dengan proses terjadinya siklus air. Yang pertama apa? Namanya evaporasi. Kemudian yang kedua transpirasi. Kalau transpirasi itu pada tumbuhan, tapi kalau yang pertama evaporasi itu pada sungai, pada apa lagi? Pada laut. Terus apa lagi? Pada waduk ya. Dilanjutkan namanya apa? Proses kondensasi. Terus proses apa lagi? Sublimasi. Terus ini? Iya, presipitasi itu nama lainnya adalah turun hujan. Ya, kasih tepuk tangan buat masalah. Coba dari kelompok yang sebelah sini ceritakan kembali ya proses terjadinya siklus air. Yang keras loh. Ya, yang pertama apa? Proses evaporasi. Yang kedua, iya, Pak Guru tanya dulu. Kalau evaporasi tadi itu yang menguap, contohnya apa? Kan dari daratan apa saja? Iya, sungai, terus laut, waduk, ya pintar. Nah, kalau transpirasi itu yang menguap dari tumbuh-tumbuhan. Dilanjutkan, setelah pada menguap, ada proses apa lagi? Kondensasi. Ya, proses kondensasi itu adalah proses yang terjadi dari wujud yang berasal dari bentuk air menjadi titik-titik. Iya, setelah menjadi titik-titik air dilanjutkan proses apa ini? Ya, yang keras. Apa? Sublimasi. Pintar ya. Proses sublimasi itu proses wujud gas menjadi wujud padat. Ini biasanya terjadinya di mana? Di daerah kutub ya. Nah, kemudian apa ini? Ya, presipitasi. Proses presipitasi itu apa? Turun hujan ya. Hujan nanti masuk ke tanah ya, namanya infiltrasi, kemudian terjadi penguapan, kondensasi, akhirnya apa? Begitulah terus yang namanya proses siklus air. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak ini. Coba kelompok ini Mbak Mai. Mbak Mai. Yang keras ya Mbak Mai. Coba proses yang pertama proses apa no? Iya, evaporasi. Yang evaporasi itu biasanya yang pada menguap apa? Seperti tadi apa? Laut, sungai, danau, waduk.
Nah, selain danau, waduk, dan sungai, itu ada proses lagi yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, namanya apa? Iya, transpirasi. Setelah air pada menguap, terjadi proses kondensasi. Ya, ada juga proses sublimasi. Setelah itu terjadi proses presipitasi, yaitu proses turun hujan. Nah, hujan itu nanti airnya ada yang meresap ke tanah. Namanya prosesnya apa ini? Infiltrasi, ya. Berarti yang namanya air itu mengalami siklus dari mulai turun hujan sampai akhirnya hujan airnya itu menguap kembali, terjadi kondensasi, kemudian akhirnya presipitasi, ya, hujan kembali terus selamanya seperti itu, ya. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak Mai. Karena kalian itu sudah bisa menceritakan kembali dan membuat poster setelah kalian melihat video yang sudah tayang tadi. Nah, setelah kalian sudah ini, ya, sudah mengerjakan tugas, menghasilkan produk, kalian silahkan coba bagaimana setelah kalian bisa mengerjakan tugas tersebut, baik yang poster maupun yang menceritakan kembali, kalian itu sudah merasa senang atau sedih? Senang. Berarti kalian itu alhamdulillah bisa semua, ya? Bisa semua, ya? Iya. Kalau sudah bisa semua, mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Proses terjadinya siklus air itu terjadi sendiri karena ada 6 proses. Ada yang namanya proses apa? Yang pertama, evaporasi. Merupakan proses perubahan zat cair menjadi uap air, ya. Dulunya air menjadi uap air. Selain itu juga ada proses apa lagi? Transpirasi. Yang mengalami proses transpirasi itu pada apa? Pada tumbuhan. Ya, sebelah selatan ini gimana tuh? Pada tumbuhan. Nah, kemudian ini ada proses evapotranspirasi. Ini adalah proses kombinasi berada di antara proses evaporasi dan transpirasi. Dilanjutkan proses kondensasi. Ya, proses yang keempat ini namanya kondensasi, merupakan proses yang terjadi perubahan wujud dari bentuk uap air menjadi titik-titik air. Kalau sudah menjadi titik-titik air, ini untuk daerah tropis, ya. Tapi kalau daerah kutub, baik utara maupun selatan, ini ada istilah lagi namanya sublimasi. Karena di sana biasanya sering turun salju. Ya, sering turun salju. Nah, kalau di daerah sini, di Indonesia, ya, hampir tidak ada salju. Salju paling ada di sekitar daerah Papua, ya, di Puncak Jaya. Sana yang ketinggiannya di bawah 5.000 meter lebih. Kalau di sini di daerah Jawa, hujannya hujan biasa. Nah, setelah itu tadi, setelah kondensasi terjadilah apa? Turun hujan. Dalam istilahnya adalah ya, presipitasi. Nah, kalau sudah turun hujan, air itu ada yang masuk ke tanah. Namanya prosesnya apa? Iya, infiltrasi, ya. Tetapi kebanyakan sekarang banyak yang jalan aspal, coran itu tidak bisa, ya, otomatis itu kanan kirinya harus dibuat
saluran drainase supaya air bisa mengalir dan tidak terjadi banjir. Betul ya. Jadi airnya nanti ada yang masuk ke dalam tanah, nanti ada yang menjadi sumber air sumur ya. Ada juga yang masuk ke irigasi untuk pengairan di sawah. Ya, itulah yang termasuk dari manfaat air. Selain tadi untuk apa air itu? Mandi, terus minum, cuci baju, memasak, cuci piring. Ya, itu manfaat air diantaranya tadi untuk irigasi juga ya. Nah sekarang kalian sudah kita simpulkan bersama. Nah kalian nanti Pak Guru akan memberikan apa? Memberikan tugas di rumah ya. Silakan bukunya dibuka. Iya tadi sudah dibuka. Nah ini halaman halaman 12 ini nanti ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya itu ya. Insya Allah tidak mengalami kesulitan karena tadi kamu sudah melihat dan mengamati video proses-proses terjadinya siklus air serta manfaat-manfaat dari air ya. Ada yang ditanyakan dari PR yang Pak Guru berikan? Paham ya? Kalau tidak ada, dan Pak Guru dengan kalian tadi sudah menyimpulkan materi tentang siklus air, nanti kalian tinggal melanjutkan di rumah PR-nya ya. Jangan lupa PR itu harus dikerjakan supaya kalian itu menjadi bertambah pinter. Kamu harus punya rasa tanggung jawab, semangat ya, tidak boleh loyo. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, kalian sekarang sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kalian juga tadi kondisinya yang tadinya ada yang sedih, ada yang bahagia. Alhamdulillah tadi sudah praktek mindfulness ya, dan kamu sekarang sudah bahagia. Tadi kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, sehingga kamu nanti wawasannya akan semakin bertambah. Apabila sudah ada yang bertanya, mari kita sudahi acara pelajaran kali ini ya. Silakan dipilih untuk berdoa. Doa selesai pelajaran. Ya, silakan bukunya sekarang berdoa ya. Siap berdoa mulai. Bismillah. Kemudian ruangan yang masih ada sisa-sisa sampah makanan dibersihkan ya. Di rumah kamu juga harus disiplin, di sini disiplin, menjaga kebersihan, peduli kepada sesama, tanggung jawab ya. Kamu itu supaya menjadi manusia-manusia yang bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Demikian ya.